Tapi kalau misalkan dokter boleh cerita nggak sih, ternyata katanya thread lift atau tarik benang itu bisa dilakukan bukan hanya di wajah saja ya dok ya? Jadi hampir seluruh bagian tubuh bisa lakukan Oh oke. thread lift atau tanam benang. Nah itu ya, jadi benang itu sebenarnya dia mengkoreksi anatomi, bukan mengkoreksi aging. Jadi Oh bisa aja oke. umurnya sama-sama 45, tapi yang satu longsor banget, satu enggak. Jadi yang kita koreksi kan sebenarnya tanda-tanda agingnya itu. Oke. Jadi kalau lemaknya itu sudah melorot, dia kita koreksi benang, dia bisa tahannya cukup oke. Tapi sedangkan yang ada satu lagi yang lemaknya itu nggak ada, kosong kopong, ditanam benang, dia cepat lagi balik turun. Kenapa? Karena si benangnya itu nggak ada fiksasi atau nggak ada tahanan buat menahan si lemaknya itu. Oh Jadi oke. mungkin harus treatment lain dulu. Halo sahabat sehat dan salam biru untuk kita semua pastinya. Senang banget ya kembali dengan saya Suci Arumsari di Alo Talks nih. Tempatnya kita ngobrol santai seputar kesehatan bersama ahlinya. Nah kali ini merupakan sesuatu yang menarik sekali. Kenapa? Karena banyak banget nih yang langsung chat di Alo Dokter menanyakan mengenai salah satu treatment yang paling banyak diminati, yaitu adalah thread lift ataupun juga tarik benang. Tapi di sini saya nggak sendirian pastinya. Saya akan langsung ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Sangat-sangat nih semua orang pasti pengen banget nih ya langsung ketemu dan juga ngobrol-ngobrol bareng. Yaitu ya Dr. Rudy Adiputra, Mars M Biomed AAMMH. Nah, beliau ini adalah dokter estetik dan juga anti-aging asal Indonesia. Wah, ini sih udah bukan main-main lagi, ini benar-benar luar biasa sekali. Dan beliau ini juga pencipta teknik double stitch thread lift yang telah dipresentasikan di forum internasional di Roma, Italia. Nah, luar biasa kan? Langsung saja ya kita sapa nih. Hai dok, apa kabar dok? Kabar baik Bu Suci. Bu Suci gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik dokter, thank you so much untuk coming di Alo Talks ini dan kita bisa berbagi informasi mengenai thread lift ataupun tarik benang ini nih dok. Tapi sebelum kita ngomongin tentang thread lift nih dok, boleh nggak sih dok cerita sedikit mengenai kegiatan dokter, terus dokter praktek di mana, dan denger-dengar kan dokter Rudy juga aktif banget nih di organisasi dan juga sebagai undangan sebagai pembicara baik di dunia nasional maupun di internasional nih dok. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Halo semuanya, nama saya Dr. Rudy Putra, founder dari Insta Beauty Center. Klinik kecantikan kita ada di 5 cabang. Wow, oke. Dan kesibukan saya sehari-hari masih praktek juga di klinik saya di Senopati. Karena menurut saya praktek itu adalah cara kita belajar terus dan terus lagi. Oke. Karena pasien adalah pembelajaran terbaik ya. Mantap ya dok makin ya. skill dan lain sebagainya. Dan juga kesibukan saya itu sebagai diundang jadi pembicara baik nasional maupun internasional untuk di bidang estetik, untuk membantu sharing teman-teman semua nih buat lebih memaksimalkan lagi gimana teknik yang teman-teman bisa pakai. Wow, mantep banget nih ya. Dan yang pastinya sebagai pasien nih kita juga harus tahu nih apa aja yang mau kita lakukan. Salah satunya adalah treatmentnya yaitu misalkan thread lift nih dok nih. Langsung ya dok ya kita kembali ke thread lift nih dok. Sebenarnya sih dok, thread lift itu sama facelift itu sama atau bagaimana nih dok? Karena kan sebagai orang awam kadang kita oh sama-sama kali gitu. Karena thread lift maupun juga facelift itu kan kelihatannya kayak sama kali. Nah kalau dokter boleh jelasin nih sih dok bedanya tuh apa sih dok? Facelift dan thread lift itu dua yang berbeda sekali ya, dua dunia berbeda sekali. Karena satu facelift itu dilakukan dengan bedah, sedangkan thread lift itu non bedah. Jadi untuk facelift itu surgery mungkin jadi butuh persiapan dan juga waktu maupun cukup lama ya untuk penyembuhannya. Sedangkan thread lift itu mungkin lebih sedikit persiapan, bahkan langsung datang aja pun bisa. Wow, oke. Kemudian juga afternya juga masa pemulihannya minimal downtime. Oke, jadi facelift itu operasi gitu ya dok ya? Oke, kalau thread lift itu langsung bisa digunakan dengan hasil yang mungkin saat itu juga bisa langsung kelihatan gitu ya dok ya? Betul banget. Wow, mantap nih. Nah dok, kalau misalkan kita ngomongin ya dok, tarik benang dengan tanam benang. Nah itu kan sama atau beda lagi nih dok nih? Tarik dan tanam gitu, dan juga benangnya bagaimana nih dok? Apa menggunakan yang sama atau tekniknya seperti apa?
Untuk tanam dan tarik benang Bu Suci itu sebenarnya perkembangan dari teknologi benang. Oh, oke. Awal mula memang benang itu cuma ditanam aja. Tujuannya tanam adalah dia untuk merangsang kolagenisasi. Sehingga karena dirangsang dia lebih tight, lebih kencang. Dan melalui prosesnya perjalanan akhirnya diciptakanlah juga tarik benang. Jadi benang nggak cuma ditanam, tapi bisa ditarik. Kenapa bisa ditarik? Karena di benangnya itu dia ada kok atau ada taji-taji atau misalnya di mata kail, jadi dia ngait sehingga bagian lemak kita bisa ikut terkait atau ngangkat ke atas. Oh, oke. Jadi ibaratnya lebih inovasi dari teknologi tanam benang itu sendiri ya, Dok ya. Betul. Oh, wow. Nah, kalau misalkan nih, Dok, aku pengen banget nih thread lift ataupun tarik benang. Ada nggak sih, Dok, kondisi-kondisi khusus ataupun juga dari usia berapa nih, Dok, bisa dilakukan treatment ini, Dok? Treatment thread lift bisa dilakukan di segala usia, tapi tergantung lagi dari kebutuhannya. Kita lihat dulu nih, apakah benar usia ini benar-benar membutuhkan thread lift. Karena thread lift itu sebenarnya dia hanya mereposisi lapisan lemak. Jadi kita lihat apakah lapisan lemaknya cukup atau tidak. Habis itu apakah kulitnya saggingnya itu berlebih atau tidak. Dan faktor-faktor lainnya. Jadi itu kita nilai sehingga kita bisa menyarankan ini adalah indikasi yang tepat untuk pasien melakukan thread lift. Oke, ada nggak sih, Dok, mungkin pasien yang memang tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk melakukan thread lift itu pasien yang seperti apa, Dok? Pasien yang menurut saya sudah terlalu berat saggingnya. Kulitnya sagging sudah itu kayak turun gitu ya, Dok ya? Tapi udah terlalu berat. Bahkan sampai yang kulitnya udah kendor karena kan tadi seperti dijelaskan di awal bahwa si thread lift ini tidak ada operasi, tidak ada sayatan, sehingga dia tidak ada membuang kulit sisa gitu kan. Jadi kalau kulitnya udah terlalu kendor berlebihan, mungkin lebih sarankan si facelift gitu. Sementara untuk yang penurunannya itu masih derajat ringan sampai sedang kendornya, itu masih bisa pakai thread lift. Oh, oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya, Dok ya. Betul Berarti banget. nggak bisa semuanya disamaratakan. Oh, ini bisa dilakukan treatment thread lift tuh langsung hasilnya semuanya sama gitu. Enggak ya, Dok ya? Enggak. Oke. Nah, Dok, kalau misalkan kita dengar kata thread lift gitu kan, biasanya tuh kita hanya bisa dibilang kenalnya tuh hanya di sekitar wajah aja gitu. Tapi kalau misalkan dokter boleh cerita nggak sih ternyata katanya thread lift atau tarik benang itu bisa dilakukan bukan hanya di wajah saja ya, Dok ya? Jadi hampir seluruh bagian tubuh bisa lakukan thread lift atau tanam benang. Seperti di bagian hidung, itu kita lakukan tanam benang. Jadi cuma tanam aja, tapi itu benangnya itu kok, ada tajinya sehingga dia tetap ngikat di jaringan hidung. Terus ada juga yang tanam benang di daerah smile line, tapi bentuk benangnya itu ada spiral sehingga pada saat pergerakan pun dia masih alami, natural. Jadi kaku gitu ya, Dok ya? Ada juga tanam benang di under eye, itu juga bentuknya spiral karena areanya masih area-area bergerak. Dan ada tarik benang. Nah, tarik benangnya wajah biar dia lebih lifting. Dan di double chin nih, biar jawlannya tegas, double chinnya hilang. Juga bahkan bisa di area body, seperti di payudara, di bokong, untuk lifting dan menaikkan. Wow, menarik banget ya. Jadi ternyata thread lift itu bukan hanya di area wajah saja, tapi bisa dilakukan di seluruh tubuh gitu ya, Dok ya? Betul. Nah, kalau misalkan nih, Dok, thread lift itu bisa dibilang merupakan salah satu cara untuk kita supaya ya tidak semakin terlihat tua lah ya, Dok ya, atau anti-aging gitu. Nah, kalau misalkan dari pemasangan ya, Dok ya, di wajah maupun juga misalkan di V-shape di bagian rahang maupun di hidung, itu beda teknik atau beda-beda benang juga nggak sih, Dok? Benar, seperti yang tadi aku udah jelasin ke Bu Suci, bentuknya kan beda, jenisnya beda. Tadi ada yang spiral, ada yang kok, ada yang pulling kok, ada yang double needle, dan tekniknya pun juga beda. Ada yang cuma ditanam aja di wajah, walaupun sama-sama wajah, ada yang dia 2 benang, kemudian habis itu diikat jadi satu. Ada juga yang 1 benang panjang. Dari ujung sampai ujung kepala juga dimasukkan 1 benang panjang. Itu juga bisa. Jadi tergantung dari bahan benangnya dan juga teknik dokternya dan skill dokternya juga. Nah, itu dia ya, harus pintar-pintar pilih skill dokter yang bisa membuat kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ada pertanyaan, sakit nggak sih, Dok? Kayak gitu tuh, Dok. Nah, sakit atau enggaknya itu relatif, tapi kalau sudah dibius sama sekali tidak sakit. Oh, oke, menarik tuh. Oh, berarti kita
dibius dulu baru dilakukan tindakan gitu ya dok Betul ya? banget. Sebenarnya kalau kita melakukan thread lift ini dok, itu tuh kira-kira bertahan berapa lama dan pengulangannya itu seperti apa gitu dok? Untuk thread lift ini dia bertahannya itu tergantung dari jenis benangnya. Seperti yang tadi aku sebutin di awal. Bahan benang pun dia bervariasi. Oh Ada oke. yang PDO, polydioxanon, PLLA, polylactic acid, dan PCL, polycaprolactone. Oke. Yang PDO ini bisa bertahan 6 bulan sampai 12 bulan. PLLA bisa bertahan kurang lebih 12 sampai 18 bulan. Oke. PCL bisa bertahan kurang lebih bahkan sampai 2 tahun. Wow. Jadi Oh, oke. tergantung benang yang kita pakai pada saat pemasangan benang. Oke, nah benang-benang itu dok, itu yang menentukan kan tetap dokter ya gitu. Yap. Maksudnya berarti tinggal si pasiennya itu sendiri tinggal memilih jenis benang apa yang memang dibutuhkan seperti itu ya dok ya? Betul. Oh oke. Dan pengulangannya itu bisa tadi tergantung dari daya tahan benangnya, bisa juga karena dari subjektif pasien sendiri. Oke. Kayaknya mau tambah nih, lebih kenceng lagi, Oh, atau oke. lebih lifting lagi. Nah, itu juga bisa. Jadi itu benar-benar variatif. Oke, kembali lagi ke pasien itu sendiri ya dok ya. Nah kalau misalkan kita mau tanya nih dok ya, kita kan sudah melakukan treatment. Ada nggak sih hal-hal yang bikin treatment ini menjadi nggak awet gitu dok? Kira-kira apa nih dok? Dan apa yang harus dihindari pada saat kita sudah melakukan thread lift ini dok? Justru biasa yang bikin gak awet itu karena dari bahan benangnya. Oke. Mungkin bahan benang walaupun sama-sama PDO, tapi dari proses pengolahan benangnya, dia benangnya itu diolah dengan cara dipanaskan kemudian dinginkan, itu dia lebih rapuh biasanya dan lebih cepat jadinya terurai sama tubuh. Oh, oke. Sedangkan benang yang saya pakai itu dia diolahnya itu dengan proses ultrasound kompres, jadi dikompres sama ultrasound, jadi tanpa dipanaskan, non heating teknologi namanya. Untuk brandnya, mereknya nanti bisa saya sebut kalau mau tahu. Oke, siap. Yang terbaik pastinya ya dok ya. Itu boleh, tinggal DM aja ya. Oke, tinggal DM ya, langsung DM ke ya. Instagramnya Dokter Rudy. Betul, nanti kita kasih tahu. Dengan down heating teknologi itu otomatis dia struktur benangnya lebih kuat, dan walaupun sama-sama dia dari video, dia benar-benar completely mungkin bisa bertahan sampai setahun gitu. Wow, lebih Jadi, lama gitu ya dok ya. betul. Oh oke, nah aku juga penasaran dok ya. Jadi aku tuh pernah ngeliat temanku itu dia tarik benang, atau bisa dibilang dua-duanya tuh tarik benang. Tapi kenapa hasilnya tuh satu dengan yang lainnya tuh agak beda gitu ya dok ya? Itu kalau menurut dokter kenapa sih dok? Apakah jenis kulitnya ataukah bagaimana gitu? Karena memang dia melakukan hal yang sama, tapi hasilnya tuh kelihatan beda gitu dok. Nah itu ya, jadi benang itu sebenarnya dia mengkoreksi anatomi, bukan mengkoreksi aging. Jadi bisa aja umurnya sama-sama 45, tapi yang satu longsor banget, satu enggak. Jadi yang kita koreksi kan sebenarnya tanda-tanda agingnya itu. Jadi kalau lemaknya itu sudah melorot, dia kita koreksi benang, dia bisa tahannya cukup oke. Tapi sedangkan yang ada satu lagi yang lemaknya itu nggak ada, kosong kopong, ditanam benang, dia cepat lagi balik turun. Kenapa? Karena si benangnya itu nggak ada fiksasi atau nggak ada tahanan buat menahan si lemaknya itu. Jadi mungkin harus treatment lain dulu, entah filler, entah kolagen stimulator, biar dia ada lagi nih lemaknya. Jadi biar ada langsung gitu si ya dok ya? benangnya bisa memfiksasi itu gitu. Oh, Dan juga ada faktor lainnya seperti teknik dokternya. Bagaimana si dokternya itu tadi pemilihan benangnya, terus bagaimana dia teknik benangnya mau ditariknya ke arah mana, atau titik fiksasinya tuh di mana, berapa benang yang dibutuhkan, itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan lama si benang itu. Berarti nggak semuanya bisa disamaratakan ya dok ya, tergantung kebutuhan dari si pasien itu sendiri. Karena ya dok kita harus tahu proses aging terlebih dahulu sebenarnya. Jadi proses aging itu anggap ada rumah nih ya. Rumah itu atapnya itu kulit kita. Terus habis itu ada fat itu adalah kompartemennya, jadi ruang isolasinya. Dari atap terus ada plafon dan genteng segala macam ya kan. Terus habis itu tembok-temboknya itu smash, itu adalah tiang penyangganya. Berarti itu benar-benar dilihat semuanya ya dok ya, secara keseluruhan. Terus yang menghubungkan tadi tuh dari tiang atap ke bawah itu kan tiang pancang itu butuh baut juga dan lain sebagainya. Nah itu namanya retaining ligament. Dan rumit ya dok dasarnya ya? itu tulang. Jadi ada 5 lapisan itu. Kulit, kemudian habis itu lemak,
Kemudian habis itu ada smash, retain ligamen, dan juga tulang. Berarti kita sebagai pasien tinggal tidur, tahu-tahunya langsung jadi ya dok ya? Betul, kalau misalnya rumahnya nih udah mau roboh gitu, fondasinya udah nggak kuat, masa cuma dicat atapnya doang atau dicat luar aja, bagus kan? Cuma sementara doang gitu, bawah dalamnya juga roboh gitu. Nah untuk itulah mungkin beda lapisan, beda modalitas treatment yang kita butuhkan. Nah sebagai pasien kita pun juga harus pintar nih. Kenapa? Karena seperti Dokter Rudi tadi jelaskan ya, bahwa tidak semuanya itu disamaratakan cara treatmentnya dan juga kebutuhannya. Berarti kita harus memilih dokter yang terbaik dengan klinik yang terbaik supaya mendapatkan perawatan maupun hasil yang maksimal ya dok ya. Nah dok, kalau misalkan kita ngomongin ya, sebenarnya kalau tantangan kan pasti banyak banget nih dok. Kalau dokter melihat nih, pernah nggak sih ngadepin kondisi kulit atau apapun yang bisa menjadi dokter bilang, aduh ini tuh tantangan banget nih ngadepin ini. Nah itu tantangannya seperti apa sih dok? Kondisi seperti apa nih dok yang menjadi tantangan terbesar pada saat dokter melakukan thread lift? Tantangan terbesar adalah kalau pasien mengharapkan hasil yang nggak realistis ya. Jadi nggak realistis. Jadi pasiennya mungkin udah longsor banget sangat gitu, mau di thread lift, mau kelihatan muda, dari tadi umur 50 jadi kayak 20. Nah itu kan nggak realistis. Apalagi dia udah lemaknya juga udah berkurang, terus habis itu tulangnya juga dia udah terabsorpsi karena berumur kan tulang kan makin lama makin kecil gitu kan. Betul dok. Nah yang realistis itu yang mungkin jadi tantangan kita. Kita untuk harus menjelaskan edukasi, edukasi lagi ya dok. Edukasi, menjelaskan lebih lagi bahwa nggak cukup loh dengan tanam benang doang ini bisa diatasi, tapi perlu berbagai modalitas terapi selain itu, misalnya filler, kolagen stimulator dan lain sebagainya untuk membantu. Nah benar, berarti tantangannya adalah mengedukasi kembali ya dok, karena kan terkadang kan pasien kita pengennya udah deh pokoknya saya melakukan perawatan ke Dokter Rudi, keluar-keluar udah langsung kayak umur 19 tahun gitu kan. Betul, karena kayak halo dokter nih, sering edukasi masyarakat sehingga masyarakat makin pintar dan kesehatan makin meningkat. Benar banget. Jadi kalau misalkan kita sebagai pasien harus pintar memilih dokter yang sangat-sangat bisa teliti dalam melakukan tindakannya, dan tentunya kita juga sebagai pasien juga harus tahu ya dok ya, apa yang mau kita lakukan, efek sampingnya dan bagaimana. Nah dokter yang baik juga menjelaskan yang tadi Dokter Rudi bilang tadi, mengedukasi kembali ya dok ya, supaya kita tidak overhope nih gitu kan. Gitu. Nah dok, aku juga penasaran banget ya, terkadang kalau kita ngelihat nih ada beberapa teman saya itu dia melakukan thread lift. Tapi ada tuh yang kaku banget gitu dok, tapi ada juga yang natural gitu. Nah itu kenapa ya dok ya bisa begitu ya? Beda-beda, kayak ada tuh yang benar-benar kayak nggak bisa senyum sama sekali gitu dok. Tapi ada juga yang ya udah natural cantik aja gitu. Kembali lagi ke tujuan dari pemasang benangnya. Jadi tujuan pemasang benangnya kita mau seperti apa? Apakah benar-benar mau reposisi sampai yang sekenceng-kenceng itu? Dengan hasil yang muka ketat seperti itu, atau kita mau yang natural beauty, elegance look, yang pasien cuma merasa lihat kok aku tambah muda ya, oh tambah seger ya. Mungkin teman-teman bilang, muka kamu bagusan ya, tapi benar-benar. jangan sampai di temannya bilang habis tarik benang ya. Nah itu kan beda ya. Jadi tergantung lagi dari kemampuan pasiennya dan juga dari skill dokter ya. Kalau misalkan dari dokter ini sendiri nih, dari Dokter Rudi sendiri nih, seperti apa sih yang dinilai baik hasilnya setelah menjalani thread lift ini? Apakah yang kenceng atau yang natural gitu? Kalau menurut Dokter Rudi sendiri, dokter melihat ketika habis melakukan tindakan ke pasien, wah ini hasilnya bagus nih gitu. Itu seperti apa dok? Hasil yang baik menurut aku adalah hasil di mana wajah pasien itu bisa kembali tanda kutip mendekati ke struktur aslinya. Jadi tanda benang itu sebenarnya adalah hanya mereposisi lemak agar si lemaknya itu kembali ke posisi awal sebelum dia menua. Jadi ya dari misalnya dropping jaw dia jadi nggak ada lagi. Dari yang smile-nya dia kelipet, tarik berkurang. Jadi mereposisi ke anatomi semula. Cukup situ aja.
Oh wow, berarti memang harus sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Ada nggak sih dok hal-hal yang memang kita harus concern nih terhadap tindakan-tindakan setelah kita melakukan treatment? Apakah tidurnya kita harus telentang terus, ataukah pola makannya juga harus dijaga? Itu gimana tuh dok? Iya dan tidak. Jadi Oke. kalau pakai benangnya tanda kutip dia bahannya bagus, koknya atau tajinya juga kuat, sebenarnya perubahan posisi kita mau tidur ngadep kanan, ngadep kiri, Nggak nggak masalah gitu gitu ya dok masalah. ya? Oh, Tapi oke. kalau memang bahannya juga agak kurang, terus habis itu tekniknya juga agak kurang. Teknik yang baik itu adalah teknik di mana biasanya kita minimal kena 2 tadi retaining ligamen biar dia Oh, oke. fiksasi atau penyangganya itu kuat. Tapi kalau misalnya tadi cuma ditanam atau cuma kena 1 ligamen aja sehingga fiksasi nggak kuat, itu kan juga cepet longsor kan. Oke. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi ya mungkin harus tidurnya telentang aja, Telentang gitu ya, ya nggak kan. boleh kemana-mana gitu dok ya? Terus pergerakan mukanya juga jadi terbatas, jangan terlalu ekspresi, ketawa terbahak-bahak dan Heeh, heeh, sebagainya. heeh. Tapi kalau tekniknya tepat, bahannya oke, hampir nggak ada tuh, hampir nggak ada. Wow, Heeh. berarti nggak ada Tapi ya kembali kekhawatiran ya lagi, dok ya? Heeh. cuci muka tetap ke arah atas ya, Ke karena nggak atas mau ya, dibenang, sahabat ya sehat. mau dibenang nggak dibenang ya Harus ke tetap, atas gitu. iya. Wow. Wow, menarik banget ya dok ya. Berarti kalau misalkan memang nih si pasien itu memilih dokter yang tepat, terus juga produk yang tepat, bahan yang tepat, itu kita nggak perlu takut untuk yang kayak tidur harus celentang dan sebagainya gitu ya dok ya. Iya betul Kalau banget. olahraga gimana tuh dok? Kalau olahraga memang tidak ada keterbatasan, Oke. kecuali kita saranin mungkin untuk 2 minggu awal olahraganya jangan terlalu yang high impact, maksudnya yang ada getaran Jam gitu ya. atau lari-lari gitu ya Ya, dok ya? jadi untuk Oke. angkat beban dan lain sebagainya, it's okay gitu ya. Gitu, oh nggak apa-apa Ya, malah justru ya dok ya? betul. Karena setelah Oh, 2 minggu oke. biasanya benangnya itu dia sudah terfiksasi dengan kuat ke jaringan sekitarnya. Jadi Oke. habis itu aman-aman aja. Wow, dok penasaran juga. Ada nggak sih dok, misalkan kalau operasi tuh kadang kan ada yang namanya gagal operasi. Kalau thread lift atau tarik benang, ada nggak sih dok kata gagal itu dok? Kata gagal sebenarnya lebih ke arah faktor resiko ya. Jadi Oke. semua tindakan medis apapun itu bentuknya selalu aja ada Efek sampingnya gitu ya dok ya? faktor resiko, Oke, betul. oke. Jadi ibarat mobil ya, mobil itu kalau ini kan mobil sebenarnya nggak ada salah ya dengan mobil kan. Tapi gimana cara kita ngendarain mobilnya? Betul. Terus habis itu tekniknya bagaimana? Tabrakan itu kan bukan karena salah mobilnya, tapi mungkin salah operatornya, Pengendaranya gitu ya pengendaranya. dok, oke. Tapi nggak menutup kemungkinan mobilnya itu juga dia bisa mengalami tadi tuh gangguan mesin dan sebagainya, mungkin dari pabriknya dan sebagainya. Makanya pemilihan bahannya juga harus yang oke nih gitu. Pemilihan bahan dan juga dokter yang tepat. Ke dokter Rudy ya. Wah, Siap. Dok, nah ngomongin tentang dokter Rudy nih. Dokter Rudy ini kan dikenal sangat mengenai pencipta teknik double stitch thread lift ya dok ya. Nah itu boleh cerita nggak sih dok, bagaimana sih awal ini diciptakan dan perbedaannya apa nih dok? jadi sebenarnya Bu Suci, ini aku sebenarnya tidak dengan tidak dengan sengaja diciptakan gitu atau Oke. cipta-ciptaan teknik sendiri ya enggak. Tapi karena melalui pengamatan dan observasi ini, pasien ini kenapa sih hasilnya kalau ditanamnya begini kok daya tahannya berkurang nih. Oke. Dengan teknik yang ini kok hasilnya bagus. Jadi berdasarkan observasi, kemudian kita juga yang seperti saya bilang tadi, praktek itu adalah proses kita belajar terus. Terus belajar ya dok Dan ya. kita observasi, Oke. kita coba-coba juga ya, kita trial and learn, kita belajar. Oh ternyata dengan teknik seperti ini bisa menghasilkan daya tahan yang lebih lama, Oke. bahkan dengan jumlah benang yang minimal. Dan kemudian akhirnya saya berinovasi dan terciptalah nih teknik si double stitch ini. Wow. Sebenarnya nama lengkapnya itu double stitch with double fixed pyramid. Wow, Jadi, double stitch with double fixed fixed pyramid. pyramid. Oke. Yang membedakannya apa nih dok? Kalau misalkan gampangnya ini kita sebagai pasien bilang, dok aku pengen double stitch atau bagaimana, itu perbedaannya bagaimana dan apakah semuanya bisa dokter lakukan dengan double stitch ini di semua kondisi pasien dok? Jadi double stitch ini itu diciptakan khusus cuma di area double chin aja. Oke. Jadi, Oke. Ya, jadi
double chin removal with double stitch gitu. Jadi kenapa namanya double stitch? Karena teknik distribusi benangnya itu kita jadikan 2 kali. Jadi biasa cuma 1 kali masuk, tapi dengan double stitch kita 1 benang tapi 2 kali masuk, sehingga proses distribusi lemaknya merata, sehingga bebannya seperti fisika kita tahu kalau bebannya dibagi lebih merata, otomatis lebih juga awet gitu lebih ya, awet, lebih tahan lama. Wah, ini menarik banget ya, karena seperti yang kita tahu ya, ini kan merupakan sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah inovasi ya dok ya. Nah kira-kira tuh dok, berapa lama dan seperti apa sih dok perjalanan teknik ini sampai akhirnya dokter bisa mempresentasikan di internasional, forum internasional di Roma nih dok. Boleh cerita nggak sih dok mengenai itu dok? Seperti tadi aku cerita ke Bu Suci bahwa teknik ini nggak tiba-tiba diciptakan, tapi karena Learn by doing ya dok? Learn by doing. Jadi ya nggak segampang itu sih. Butuh waktu kurang lebih 1 tahun, bahkan sampai hampir 2 tahun untuk akhirnya benar-benar di-establish. Karena kalau kita cuma sebentar doang, kita nggak bisa lihat perkembangan pasien bener nggak nih tahan lama. Tapi karena kita udah observasi selama setahun sampai bahkan saat ini udah hampir 2 tahun, kita berani dengan pede bilang, wah benar dengan teknik ini dibanding teknik-teknik yang lain atau teknik sebelumnya, itu hasilnya bisa benar-benar tahan lama, bahkan bisa 1 sampai 2 tahun. Luar biasa ya, ini inovasi yang benar-benar membantu kita sebagai pasien mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal ya dok ya. Nah kalau misalkan nih menurut dokter Rudy pribadi, apa sih dok arti dari pengakuan di forum internasional ini dengan double stitches ini, dan bagaimana perkembangan dunia estetik di Indonesia dok? Dari aku sendiri, aku sangat mengapresiasi ya, karena ternyata dokter dari Indonesia bisa dianggap gitu kalau kita melakukan inovasi dan menciptakan teknik baru, sehingga kita sebagai dokter Indonesia merasa bisa ikut terlibat untuk menghasilkan karya-karya atau inovasi-inovasi di bidang estetik internasional. Dan aku rasa kita sebagai dokter bukan hanya sebagai pengguna saja, pengguna ilmu mungkin teknik yang udah ada, karena kalau cuma hanya pengguna saja, ya estetik Indonesia nggak akan maju-maju, dan estetik internasional kita cuma jadi pengikut aja. Tapi kalau kita bisa turut berinovasi dan menciptakan, kita juga bisa kontribusi langsung dan memajukan estetik internasional. Wow, luar biasa ya dokter Rudy ini. Berarti bukan hanya sekedar memberikan treatment yang diminta oleh pasien, tapi dokter Rudy juga memberikan edukasi kepada pasien bahwa sebenarnya kebutuhan pasien itu berbeda-beda gitu ya dok ya. Betul. Dan tentunya nih sebagai pasien kita juga harus lebih pintar lagi untuk cari tahu informasi apa saja yang harus mau kita lakukan pada saat mungkin kita ingin melakukan treatment kecantikan. Salah satunya adalah thread lift atau tarik benang ini. Dan tadi juga dokter Rudy juga sudah menjelaskan ternyata hasil thread lift ini tuh dipengaruhi dengan berbagai macam faktor ya dok ya. Dari mulai diagnosa kesehatan yang tepat, terus pemilihan jenis benang, teknik pemasangan dan juga perawatan. Nah dokter, sebagai penutup nih dok nih, boleh nggak sih dok ada satu pesan penting yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar Allotalks yang ingin menjalani treatment, ingin menjalani perawatan thread lift ini nih dok? Boleh di-share dok dengan sahabat sehat kita? Oke, buat teman-teman Allotalks nih, jangan lakukan thread lift kalau teman-teman nggak tahu apa indikasinya, atau belum konsultasi, atau maksa saya mau thread lift. Padahal mungkin dokternya belum tentu menyarankan itu. Jadi percayalah sama dokternya, biar dokternya melihat secara keseluruhan, tidak cuma kemauan atau keinginan teman-teman aja, tapi memang kebutuhannya apa. Jadi dengan kita tahu kebutuhannya apa, mengikuti juga sesuai dengan anatominya, nah itu yang akan menghasilkan hasilnya itu bagus dan bertahan lama. Oke, jangan memaksakan kehendak kita sendiri ya. Ikuti arahan dari dokter yang ingin melakukan treatment kepada kita. Benar nggak dok? Betul banget. Oke, terima kasih dokter Rudy atas waktunya dan sangat undangannya. informatif sekali. Dan sahabat sehat, sekali lagi di sini kita ingin kasih tahu bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh kita, baik itu perawatan apapun, tolonglah coba kita cari informasi yang lebih jelas dan juga cari dokter yang terpercaya dengan klinik yang terpercaya. Dan sekali lagi thank you so much Dr. Rudy. Dan buat teman-teman, makin tua makin sehat dengan perawatan yang menarik dan juga tepat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Allotalks dengan topik-topik yang menarik lebih selanjutnya. Bye-bye.